Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 19 Juni 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sidang kasus sengketa lahan antara kelompok Tani Bersatu dengan perusahaan kebun kelapa sawit PT A3 memasuki pembuktian alas hak tanah. Namun, objek perkara yang dimiliki perusahaan dinilai tidak sesuai dengan wilayah tempat sertifikat dikeluarkan. Sengketa lahan antara masyarakat kelompok Tani Bersatu dengan perusahaan PT Alam Agro Abadi atau A3 kini memasuki pembuktian alas hak di Pengadilan Negeri Sibuhuan. Dalam pembuktian hak objek perkara, pihak perusahaan memperlihatkan sebahagian surat sertifikat yang berbentuk fotokopi. Hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan pihak kelompok tani terkait keaslian sertifikat tersebut. Haji Ibrahim Daulay, salah satu penggugat, mempertanyakan akan keabsahan surat yang ditujukan oleh pihak perusahaan. Dirinya menilai perusahaan sengaja mengelak dalam pembuktian dengan hanya membawa surat fotokopi sertifikat tanah. Desa Persembahan tercatat ataupun tersurat nama pemilik sertifikat atas nama Desa Persembahan. Akan tetapi kecamatannya berbeda. Kecamatannya adalah Perumun Tengah. Setelah itu kami bawa ke Perumun Tengah itu sertifikat, bahwasanya mempertanyakan kepada Camat Perumun Tengah. Dia menyatakan bahwasanya di wilayahnya tidak ada Desa Persembahan. Sementara itu, tim pengacara kelompok tani juga menilai banyak kejanggalan dalam pembuktian alas hak, terutama objek perkara dengan lokasi yang tertulis dalam sertifikat tidak sesuai dengan lokasi perkara. Sidang perkara perdata nomor 19 di Pengadilan Negeri Sibuhuan. Menurut kami melihat dari bukti mereka yang serahkan hari ini dan sebelumnya juga mereka sudah serahkan sidangan sebelumnya. Kami lihat ini ada dugaan kami tidak sempurna mereka menyerahkan bukti. Kenapa kami katakan tidak sempurna? Karena bukti-bukti yang mereka serahkan sebagian banyak fotokopi yang diserahkan mereka. Dan aslinya ada juga, tapi yang kami pertanyakan di sini adalah mengenai dari keaslian. Hanya mereka menyerahkan putih fotokopi. Sempat dikira tewas gantung diri karena di sekitar lokasi ditemukan kain yang tergantung di kayu atap rumah. Ternyata Rita Jelita Sinaga meregang nyawa di tangan suaminya pasca gagal bertamasya. Jasad Rita Jelita Sinaga ditemukan terkapar di dapur rumah yang berada di Dusun 3, Semencirim, Sunggal, Deli Serdang beberapa waktu lalu. Keluarga yang curiga dengan kematian Rita meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi pada jasad korban. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat menjelaskan, hasil otopsi menunjukkan jika korban tewas akibat dicekik oleh suaminya. Di mana sebelumnya suami korban, Li Pinchin alias Joni, merekayasa kematian korban seolah tewas gantung diri di dapur. Bambang pun menjelaskan jika motif pembunuhan ini terjadi karena tersulut emosi, di mana sebelumnya korban dan tersangka terlibat cekcok karena korban mengajak tersangka untuk pergi ke tempat wisata, namun tersangka menolak ajakan korban. Menemukan seorang wanita atas nama Rita Jelita Sinaga, perempuan 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Glukur, Rimbun, Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Penyebab kematiannya berdasarkan keterangan yang kita ambil dari tersangka, ya, korban ini meninggal dunia karena akibat dicekik. Bangunkan si tersangka dari tidurnya untuk mengajak si tersangka ini pergi ke tempat wisata Brastagi.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, para pelaku industri kecil menengah pandai besi, khususnya yang memproduksi alat-alat pertanian di Desa Sitampurung, Siborong-Borong, Taput, mengharapkan dukungan pemerintah untuk adanya pemasaran dan tata kelola pengembangan usaha kecil masyarakat. Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah sentra pandai besi yang warganya sebahagian pengrajin dan produsen pandai besi atau besi tempahan yang hingga saat ini masih digeluti oleh warga. Selain memproduksi besi tempahan, berbagai produk-produk besi mampu dihasilkan, diantaranya pisau, sabit pemotong padi, dan cangkul, serta alat pemotong perkebunan kelapa sawit seperti halnya egrek, dodos, golok, dan parang. Dikenal sebagai sentra pandai besi, para pengrajin dalam memasarkan produk yang dihasilkan selain langsung dijual ke pasar lokal, sebagian masih harus melalui para tengkulak atau dikenal dengan sebutan pengumpul. Salah seorang pengrajin yang telah menggeluti usaha ini secara turun-temurun Maruba Siombing mengatakan akibat belum adanya brand resmi serta legalitas untuk pemasaran produk hingga ke luar negeri menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para pengrajin, sehingga terkadang produk yang mereka hasilkan saat dipasarkan berubah dan berganti merek. Memang peningkatan alat-alat itu peralatan kurang udah mendengar, tapi mengikuti orang lain karena dari luar nggak bisa. Konstelasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara semakin dekat. Upaya pendekatan untuk penjaringan partai pun terus berjalan. Begitu juga Bobi Afif Nasution, calon gubernur yang digadang Partai Gerindra dan Golkar, mulai menjajaki untuk mencari pasangan wakil gubernurnya. Kekompakan terlihat tatkala Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution datang menghadiri pembukaan pertandingan sepak bola untuk memperebutkan Piala Bupati Sergai yang baru-baru ini diselenggarakan di lapangan sepak bola Kebun Sukovindo, Dolok Masihul. Saat awak media mempertanyakan kansnya Bupati Sergai Dharma Wijaya untuk dipasangkan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada November nanti, Bobi menjawab peluang untuk dipasangkan sangatlah besar. Terlebih Bobi sangat tertarik dengan potensi alam Sergai, kultur budaya, serta masyarakatnya yang majemuk. Dari berbagai kesempatan tampaknya Bobi Afif Nasution tidak enggan untuk berpasangan dengan Bupati Sergai Dharma Wijaya yang notabene saat ini sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Semuanya punya kans, semuanya punya peluang, semuanya punya hak untuk dipilih. Jadi tentunya untuk pemilihan ini semuanya pasti punya peluang untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sementara Bupati Sergai Dharma Wijaya ketika dipertanyakan mengenai opsi dipasangkan menjadi wakil gubernurnya Bobi Afif Nasution masih hanya menjawab semua punya hak untuk dipilih dan memilih. Opsi yang mana? Opsi jadi wakil ya? Ya itu, wakil gubernur Pak. kalau itu tadi kan dibilang sama Pak Bobi, semua orang bisa sah-sah saja siapapun gitu. Pada pertandingan sepak bola tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Bupati Sergai Dharma Wijaya masuk dalam tim Forkopimda Sergai versus tim keluarga besar Sukovindo yang dalam pertandingan tersebut skor akhir 2-1 atas kemenangan Forkopimda Sergai. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. KPUD Toba sejak tanggal 3 hingga 7 Juni 2024 memberikan kesempatan melakukan perbaikan pertama untuk verifikasi data surat dukungan kepada kedua bacalon dari jalur persorangan ataupun independen di aplikasi Silon. Untuk tahapan verifikasi aplikasi Silon telah dimulai dari tanggal 18 Juni 2024 di mana hasil dari verifikasi tersebut kedua pasangan bacalon telah memenuhi syarat untuk ketahapan verifikasi faktual. Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani mengatakan sebelumnya di masa Fermin awal pasangan Poltak Sitorus dan Anugrah Puriam telah mengajukan sebanyak 10.907 surat dukungan. Kemudian di masa perbaikan pertama jumlah dukungan bertambah sebanyak
sebanyak 7.146 sehingga menjadi 17.827 surat dukungan. Demikian juga untuk pasangan Bacalon Turman Hutapea dan Ronald Panjaitan di masa Fermin awal mengajukan sebanyak 14.555, kemudian di masa perbaikan pertama bertambah 3.447 surat dukungan. Sesuai dengan surat KPU RI nomor 959 tahun 2024, penyampaian hasil Fermin dengan perbaikan tahap pertama kepada panitia pemungutan tingkat kelurahan maupun desa di 16 kecamatan pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2024 dan untuk verifikasi faktual pertama pada tanggal 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Itu kita lihat hasil dari verifikasi faktual, karena dalam verifikasi faktual kan yang kita lakukan adalah melakukan pencocokan data dan juga kebenaran terhadap dukungan yang disampaikan. Jadi terhadap data yang memenuhi syarat tersebut dan juga yang belum memenuhi syarat tentu kita harus lakukan verifikasi faktual, artinya secara sensus kita lakukan mendatangi orang rumah ke rumah mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 4 Juli. Jadi hasil tersebut nanti kita akan lihat apakah memenuhi syarat untuk ke tahap selanjutnya atau tidak begitu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, tim Kesehatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melakukan pemeriksaan terhadap hati hewan kurban untuk memastikan hewan kurban layak untuk dikonsumsi. Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan mengecek daging hewan untuk memeriksa hati sapi apakah terdapat penyakit maupun tidak. Pemeriksaan dimulai pada hari pertama penyembelihan sampai dengan selesai guna mengantisipasi daging hewan kurban agar layak untuk dikonsumsi. Kabid Peternakan Kabupaten Karo, Rafael, mengatakan pengecekan postmortem atau pengecekan bagian dalam hewan kurban ini dilakukan oleh Dinas Pertanian. Dari 5 titik lokasi pemotongan yang dijadikan sampel, tim menemukan satu daging kurban yang mengandung cacing di bagian hati. Selanjutnya temuan ini langsung dibuang dan tidak disarankan untuk dibagikan ke masyarakat. Penyakit hati seperti adanya cacing ini tidak berpengaruh terhadap daging sapi, hanya berpengaruh terhadap hati, jantung, kura, dan hati ampul. Kecamatan ini kan sedang berlangsung, beberapa tadi sudah melaporkan dari segi jumlah, tapi belum ada jumlah yang pasti. Jadi saat ini di tempat ini kita sudah mengecek tadi ada 3 ekor, 3 bagian dalam sudah kita periksa, hasilnya cukup bagus di yang lain. Ya, nanti kalau kita temukan nanti cacing hati di organ dalam terutama hati, maka ketika nanti kita temukan secara identifikasi, maka kita sarankan kepada panitia kurban untuk tidak dikonsumsi atau dibuang ke kubur saja nanti dan tidak dibagikan kepada masyarakat kurban. Sebagai wujud kepedulian di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara melaksanakan penyembelihan 14 ekor hewan kurban di Medan kemarin. Berkurban di Hari Raya Idul Adha merupakan sunnah muakkad bagi orang yang mampu untuk mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan hewan kurban terdiri dari 6 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang merupakan tradisi setiap tahunnya yang dilakukan oleh keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara. 1 dari 14 ekor yang disembelih merupakan hewan kurban dari Ketua Umum DPP Jerry Sambuaga untuk dibagikan kepada seluruh kader dan masyarakat Sumatera Utara. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara, David Luther Lubis mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyembelihan hewan kurban berasal dari pengurus AMPI se-Sumatera Utara, dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah hari ini AMPI Sumut turut melakukan kurban di
DPD AMPI Sumatera Utara, hari ini kita ada sekitar 428 kupon dengan 6 hewan kurban. Dan harapan kita, apa yang kita lakukan hari ini untuk masyarakat Sumatera Utara dapat bermanfaat. Kita tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang sangat susah, yang sangat membutuhkan, dan kami melalui kurban ini semoga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memang ini menjadi berkah buat kita semua. Ketua Panitia Madri mengatakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kebersamaan para kader yang peduli kepada masyarakat. Alhamdulillah tahun ini kita tetap menjalankan rutinitas setiap tahun, yaitu pelaksanaan kurban Idul Adha DPD AMPI Sumatera Utara, di mana tahun ini alhamdulillah kita bisa menyembelih 6 ekor sapi dan 8 ekor kambing, dan membagikan kupon sebanyak 428 kupon, di mana di tahun ini ada sumbangsi dari Ketua Umum DPP AMPI, yaitu Abang Da Jerry Sambuaga. Momentum penyembelihan hewan kurban yang merupakan pengorbanan para kader AMPI di Hari Raya Idul Adha diharapkan membawa keberkahan yang bermanfaat bagi umat. Pemirsa, Masjid Raya Al-Masyun Medan menyembelih 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang merupakan sumbangan para tokoh daerah dan nasional seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Rahmat Shah, hingga mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Sapi jenis limousin dengan bobot 1 ton ini merupakan sumbangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disembelih pada pelaksanaan kurban di Masjid Raya Medan, memiliki karakter yang cukup galak saat akan disembelih. Besarnya sapi sempat membuat petugas kewalahan saat melakukan pemotongan dan dibutuhkan banyak orang untuk bisa menjatuhkan sapi tersebut. Sapi ini dibeli oleh Prabowo dari peternak sapi yang berasal dari Kabupaten Langkat. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Masyun, Ansar Sinaga, mengatakan bahwa pada tahun ini ada 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang disembelih. Nantinya daging hasil kurban akan didistribusikan ke 5 kelurahan di Kecamatan Kota Medan melalui kepala lingkungan masing-masing guna menghindari kerumunan antrian pembagian daging kurban di Masjid Raya Al-Masyun. Alhamdulillah pada tahun ini di Masjid Raya Al-Masyun Medan menyembelih 9 ekor lembu, 5 ekor kambing. Yang mana ke-9-nya itu diantaranya ada sumbang dari Bapak Prabowo, kemudian Bapak Bobi, kemudian Pak Edi Rahmayadi, Kapolda Su, serta Dr. Rahmat Shah yang dari Rahmat. Di antaranya juga imam-imam besar di Masjid Raya ini. Lembaga Amil Zakat Nasional Jalaluddin Pani Foundation Sumatera Utara pada Idul Adha mendistribusikan 2 ekor sapi dan 11 ekor kambing kurban di 3 desa di Tapanuli Selatan. Penyembelihan hewan kurban ini disalurkan kepada ratusan warga di 3 desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni Desa Batu Horpa, Kecamatan Arse, Desa Paran Padang, Kecamatan Sipirok, dan Desa Marsada, Aiklatong. Hal ini dilakukan agar warga dapat merasakan kebahagiaan saat merayakan Hari Raya Idul Adha dan dapat menikmati daging kurban. Penyaluran hewan kurban yang dilaksanakan Lasnas mendapatkan respon positif dari masyarakat. Warga Desa Paran Padang, Julbahri Pane, merasa senang dengan program DPF karena menjadi penawar bagi warga untuk bisa merasakan peringatan Hari Raya Idul Adha dan menerima hewan kurban. Desa Paran Padang sama Desa Pasimaninggir mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan untuk kelanjutan selanjutnya terus berlangsung seperti ini karena masyarakat di sini telah terbantu atas kegiatan dalam pelaksanaan pembagian kurban ini. Ya, pemirsa, Masjid Ar-Rahman yang terletak di Desa Periaria, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang menyembelih 5 ekor kambing dan dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin dan juga sebagian warga sekitar yang non-muslim.
Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan di halaman Masjid Ar-Rahman Desa Periaria. Masjid Ar-Rahman ini adalah salah satu tempat ibadah warga muslim yang berada di 2 kecamatan dan terdiri dari 6 desa. Lembaga Amil Zakat Nasional Zalaluddin Pane Foundation Laznas DVF mendistribusikan sebanyak 5 ekor kambing untuk disembeli dan dibagikan kepada kaum muslim dan warga sekitar masjid. Sejumlah warga dan remaja masjid turut membantu proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban tersebut. Yosifa Lufi, bidang program Laznas DVM mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dewan Dakwah menyalurkan hewan kurban ke daerah pedalaman. Yayasan Laznas DVM memiliki skala prioritas membantu masyarakat yang belum pernah mendapatkan daging kurban, apalagi di daerah tersebut minoritas muslim. Agar melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban ini dapat dirasakan semua pihak. Jadi kita banyak mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak. Bersyukur momen-momen seperti ini dapat mempersatukan aspek daripada masyarakat itu sendiri, baik yang muslim dan non-muslim. Jadi tersatu padu oleh kerukunan di momen penyembelihan hewan kurban di Idul Adha tahun 1445 Hijriah ini. Ini sebagai wujud kebersamaan itu Pak Kades? Iya, udah pasti, karena kebersamaan dan kerukunan itu sudah terjalin dari dulu. Sementara itu, Kepala Desa Periaria Abadi Tarigan mengatakan Masjid Ar-Rahman ini adalah satu-satunya masjid yang terdekat di Kecamatan STM Hili dan Kecamatan Sibiru-Biru. Warga muslimnya sedikit, hanya berjumlah lebih kurang 135 kepala keluarga dari 6 desa di 2 kecamatan tersebut. Di mana hewan kurban ini merupakan amanah dari banyak pekurban, diantaranya organisasi Ad-Dakwah Sumatera Utara. Ada 5 ekor domba yang kita berikan kepada masyarakat desa Priaria, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan dakwah kurban kita untuk daerah-daerah di pedalaman Provinsi Sumatera Utara. Jurnalis Medan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya kedua Idul Adha 1445 Hijriah di Warkop Jurnalis Kota Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan kemarin. Pemotongan dilakukan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, di tempat para jurnalis biasa berkumpul. Hewan kurban yang disembeli berbobot 350 kg. Para jurnalis bergotong royong dalam menyiapkan daging kurban yang akan dibagikan. Setiap jurnalis mendapat tugas masing-masing, seperti memotong daging, memotong tulang, dan membersihkan potongan-potongan bagian dari organ sapi. Selain itu, ada juga yang bertugas menimbang daging yang akan dimasukkan ke dalam wadah untuk dibagikan. Daging kurban dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis dan masyarakat sekitar sebanyak 190 kantong. Salah satu jurnalis Kota Medan, Budi, mengatakan sapi kurban ini merupakan sumbangan dari Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Roni Samtanah, kepada jurnalis di Kota Medan. Kurban ini dilaksanakan sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat meruntuhkan ego yang ada di dalam diri manusia sebagai makna dalam berkurban kepada sesama. Alhamdulillah, ini walaupun ini dari Bapak Wakapolda ya, Brigjen Roni Samtama, kami ucapkan juga terima kasih kepada beliau, dan kurban ini akan disalurkan ke rekan-rekan jurnalis dan ke penduduk yang ada di sekitar warkop jurnalis ini. Ketahui itu bukan ego ya, ego seperti yang dibilangkan, seperti yang kita lihat di sejarah Nabi Ibrahim untuk Ismail itu, bahwasanya Ismail itu bukan hak mutlak milik Nabi Ibrahim, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa, antusias umat muslim saat merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kemarin sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan setiap tahun jumlah hewan kurban bertambah, meskipun warga membeli hewan kurban dengan cara mencicil.
Beginilah suasana Dusun Sampurna dan Dusun Teladan Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualu Ledong, Kabupaten Labura. Meskipun desa tersebut jauh dari pusat pemerintahan kabupaten dan masih memiliki infrastruktur sangat terbatas, namun terlihat tingginya antusias umat muslim untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Terbukti setiap tahunnya jumlah hewan kurban yang dipotong terus bertambah. Kedua dusun tersebut memotong sebanyak 5 ekor sapi hewan kurban. Salah seorang peserta penyumbang hewan kurban, Santi Hasibuan, mengatakan 1 tahun sebelum Hari Raya Idul Adha, beliau bersama 7 orang teman-temannya mengumpulkan dana untuk membeli 1 ekor sapi yang dipotong sebagai hewan kurban pada tahun ini. Kami di sini mengadakan cara kurbannya dengan cara cicil. Per bulannya 100, kira 100.000 per orang. Sampai ke hari hanya udah pemotongan lah. Situ dan di situ sudah habis lah pembayaran cicilan. Yang 7 orang jadi menjadi 3, dia 21 orang. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Mas Ganti mengatakan daging kurban nantinya akan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar yang berhak menerimanya. Ada 3 ekor, 7 1 ekor, 3 ke 7 21 orang lagi kira gitulah. Jadi bagaimana istilahnya untuk yang punya kurban dan masyarakat nanti yang dibagikan, coba? Yang punya kurban kira-kira 3/3 dari daging yang ada nanti. Jadi lebihnya itu baru bagi bagian pekerja, itu fakir-fakir miskin lah masyarakat. Harapan kami sebagai panitia itulah bisa lebih banyak lah daripada tahun ini, begitulah. Cabang olahraga Judo Sumatera Utara tengah melakukan persiapan dan pematangan jelang ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Pengurus Persatuan Judo Indonesia Sumut pun kini tengah fokus menaruh perhatiannya kepada para atlet yang akan berlaga di PON 2024. Hampir semua cabang olahraga kini tengah meningkatkan fokus latihan guna pematangan persiapan ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Salah satunya adalah Judo Sumatera Utara. Para atlet Judo Sumut yang akan diturunkan dalam ajang PON 2024 kini telah fokus pada latihan teknik dan fisik. Latihan para atlet yang digelar di Padepokan Dojo Persatuan Judo Indonesia, Jalan Gaharu ini terus dilakukan menjelang kian mendekatnya waktu pelaksanaan PON 2024. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sumatera Utara, Muhammad Arif Fadilah, mengatakan keyakinannya akan kemampuan para atlet Judo Sumut karena atletnya beberapa kali meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Judo Sumut memiliki target raihan 3 medali emas pada ajang PON 2024 yang nantinya akan melakukan sentralisasi atau platda mandiri bagi para atlet. Kita sudah sentralisasi, akan tetapi beberapa bulan yang lalu itu kita TC di Vietnam selama 1 bulan. Dan karena kebijaksanaan KONI kemarin kita rapat, bahwasanya kita boleh memilih antara ikut sentralisasi di KONI di Platda ataukah kita kita sentralisasi sendiri. Kami milih sentralisasi sendiri karena kita punya rencana untuk sentralisasi lagi sampai menjelang PON itu di Vietnam. Ya, pemirsa, cabang olahraga Barongsai Sumatera Utara saat ini tengah melakukan persiapan dan pematangan secara serius guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. Sebagai cabang olahraga yang baru akan digelar pada ajang PON 2024 nanti, membuat cabur Barongsai Sumatera Utara serius dalam persiapan dan pematangan bagi para atlet. Saat ini para atlet Barongsai Sumut memfokuskan diri pada ketahanan fisik dan stamina saat mengendalikan barongsai. Pengurus Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI Sumatera Utara juga secara rutin menghadirkan pelatih nasional hingga internasional seperti Malaysia, Cina agar dapat mengharumkan nama kontingen Sumatera
Sumatera Utara pada ajang PON 2024 nantinya. Sekretaris FOBI Sumatera Utara, Bobi C. Halim, menargetkan 3 raihan medali emas dalam ajang PON 2024 yang akan mempertandingkan 3 kategori, yakni barongsai, naga, dan pekingsai yang memiliki pecahan 10 nomor pertandingan. Kita tentu sudah intensif dalam pelatihan ya, karena memang sudah lebih masuk kepada fisik, artinya bagaimana menjaga kekuatan fisik daripada atlet-atlet. Kemudian tentu saja daripada itu kita juga datangkan ya coach juga yang setiap bulan sudah kita lakukan dari awal tahun. Setiap bulan kita konsisten datangkan coach dari PB FOBI, dari PB sendiri. Kemudian untuk nomor-nomor tersendiri kita juga mendatangkan khusus coach dari luar negeri. Ya, kemarin ada dari Malaysia, ada dari China untuk mematangkan teknik-teknik daripada skill itu sendiri. Selama ini para atlet barongsai Sumut telah beberapa kali menggelar latihan di luar negeri seperti Malaysia hingga negara Cina. Ratusan siswa sekolah dasar sekota Binjai mengikuti turnamen karate dalam rangka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat sekolah dasar di Pendopo Merdeka, Kota Binjai. Olimpiade Olahraga Siswa berlangsung mulai hari ini hingga esok hari. Para peserta berasal dari sejumlah sekolah dasar di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Olimpiade Olahraga cabang karate ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit muda atlet karate Kota Binjai yang diharapkan mampu menjadi atlet karate profesional yang membawa nama Kota Binjai ke kancah nasional. Para pemenang akan mewakili Kota Binjai dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Selain memperebutkan trofi, para pemenang akan mendapatkan uang pembinaan dari pemerintah Kota Binjai. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 20 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 20 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Tebing Tinggi, Batubara, Toba, Labuhan Batu, Sibolga, Dairi, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari diperkirakan hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Karo, Pematang Siantar, Toba, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Asahan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau 3 titik panas, yaitu di Padang Lawas Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang terjadi di pesisir timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pohon kelapa sawit yang sudah tidak berproduksi lagi ternyata memiliki air nira yang dapat diolah menjadi gula aren. Gula aren kelapa sawit yang disebut zoroh ini memiliki rasa yang manis, bahkan tak ubahnya seperti gula aren dari pohon enau. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sangat dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Banyaknya pohon sawit yang ditebang karena tidak berproduksi lagi membuat seorang ibu rumah tangga menekuni pengolahan air nira kelapa sawit menjadi gula merah.
Proses pengambilan air nira dari batang sawit setelah pohon sawit ditebang dilakukan pengupasan hingga menemukan batang yang paling inti untuk kemudian dapat mengeluarkan air. Satu batang pohon kelapa sawit setiap hari dapat mengeluarkan air nira sebanyak 5-10 liter air nira sawit. 5 liter nira sawit setelah dimasak akan menghasilkan 1 kg gula merah atau Zoro. Saat ini permintaan akan gula aren sawit sangat tinggi, terutama dari industri. Gula aren sawit dijual dengan harga Rp8.000 setiap kilogram. Yanti selaku pelaku usaha gula aren sawit mengatakan saat ini ia dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola usaha yang ditekuninya. Yanti mengaku gula aren sawit ini diyakini akan menjadi pilihan masyarakat karena rasanya sangat manis. Kalau untuk niranya kita bisa menghasilkan 5 liter, tapi kalau sudah dimasak dia bisa menghasilkan 1 kilo per pohon joronya. Kalau dalam 2 hektar kita menumbang 240 pohon, kita menghasilkan 240 kilo kalau untuk joro. Kalau untuk liternya karena dia belum dimasak kan, dia itu dalam satu pohonnya dia menghasilkan 5 kilo, 5 liter. Ya minatnya sih banyak, tapi kan karena kita masih kurang biaya, kita kan belum bisa membuat bahan joro menjadi gula merah yang dibentuk, yang dicetak gitu. Kita belum mampu sampai ke situ. Jadi kita makanya tadi saya bilang mudah-mudahan pemerintah setempat memperhatikan pekerjaan saya ini agar bisa kita ciptakan menjadi gula merah yang betul-betul sudah bisa dipasarkan di masyarakat. Para petani sawit yang ada di Labuan Batu sangat diuntungkan dengan adanya pengelolaan gula aren sawit. Pasalnya, setiap pohon sawit yang tidak lagi berbuah dapat dijual kepada pengelola gula aren sebelum dilakukan penanaman kembali. Yanti selaku pengelola gula aren sawit berharap Dinas Koperasi dan UMKM ikut mempromosikan gula aren sawit asal Labuan Batu sehingga dapat dikenal masyarakat luas. Yanti juga memiliki keinginan suatu saat nanti gula aren sawit ini dapat dijual ke luar negeri. Ya, pemirsa, masyarakat Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat mulai menggalakkan tanaman hidroponik guna dapat membantu perekonomian keluarga sekaligus konsumsi sayuran yang sehat dan juga higienis tanpa adanya pestisida. Ide kreatif yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura ternyata memberikan hasil yang sangat memuaskan. Salah satunya adalah menanam berbagai sayuran dan buah hidroponik seperti kangkung, bayam, pakcoy, hingga stroberi dan anggur. Meski tidak memiliki lahan yang luas, masyarakat Desa Pematang Tengah bisa bercocok tanam berbagai jenis sayuran dan buah dengan hanya menggunakan lahan seluas 6 meter saja. Dengan menggunakan modal secukupnya untuk membeli pipa sebagai wadah penanaman bibit sayur dan buah, warga desa bisa memanfaatkan pekarangan rumah sembari mendapatkan penghasilan tambahan bagi perekonomian keluarga. Pipa atau wadah bibit sayur dan buah ini harus dialiri air yang dibantu dengan mesin air akuarium. Selain itu, perawatan tanaman hidroponik juga tidak memakan cukup dengan dilindungi menggunakan terpal atau plastik agar tidak masuk hama. Muhammad Sajli, petani hidroponik, mengatakan bahwa keunggulan tanaman hidroponik diantaranya tidak membutuhkan lahan yang luas, cepat panen, dan hasil tanaman juga higienis serta sehat untuk dikonsumsi karena tidak memakai pupuk. Keunggulannya yaitu kalau lahan kita sempit, kita bisa menanam secara hidroponik ya. Kedua, dia cepat panen. Ketiga, dia tidak pakai fungi dan pestisida itu. Selanjutnya, keunggulan dia yaitu sayurannya higienis, ya, sehat. Keanekaragaman hayati sangatlah penting untuk dilestarikan karena dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus sebagai penunjang utama dalam keberlangsungan hidup manusia pada umumnya. Menjaga keanekaragaman hayati juga menjadikan ekosistem stabil, sekaligus menjaga dari kepunahan yang dapat merugikan bagi makhluk hidup khususnya manusia. Keanekaragaman hayati bisa mendukung segala bentuk mata pencaharian dan penunjang kesehatan.
Di Kabupaten Samosir saat ini berbagai keanekaragaman hayati dilindungi dari kepunahan sehingga tetap terjaga dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir melalui Balai Benih Ikan menjaga dan membenihkan anak ikan emas khas Danau Toba, ikan cair, ikan pora-pora, dan ikan bata. Benih ikan ini akan diberikan kepada masyarakat yang dikembangbiakkan di kolam buatan dan terpal. Untuk menjaga agar keanekaragaman ikan yang ada di Danau Toba, Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Samosir menabur benih langsung ke Danau Toba. Selain itu, salah satu tumbuhan yang juga dijaga agar tidak punah karena memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, yaitu andaliman atau yang lebih dikenal dengan merica batak, karena populasi tumbuhan ini sangat identik di kawasan hutan Danau Toba. Salah satu jenis hewan yang juga sangat dijaga agar tidak punah yaitu kambing Panarusan Samosir. Hal ini dilakukan guna menjaga ketahanan pangan dari aspek daging. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Dr. Kuniur Gulto mengaku berbagai cara telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menjaga keanekaragaman hayati karena sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan Pulau Samosir. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Riolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.